you be strong to hold the powers of the sun. To dream. Halo, assalamualaikum. Video update 4.0 kita mulai dengan bad news. Jadi akhirnya AC Milan mengalami kekalahan pertama setelah ketinggalan untuk pertama kali, dan akhirnya juga pertama kalinya mereka tidak bisa mencetak gol ya. Lumayan bad news kan buat memulai sebuah video update. Dan selanjutnya sebetulnya bukan bad news sih, saya mau update aja kondisi perkembangan channel ini sehari-hari ya. Kedepannya mungkin akan lebih jarang video yang dipublish. Kenapa? Karena udah mulai bosan bikin video. Kemudian juga kan barangnya itu aja ya, TWS earphone lagi, speaker, handphone. Kalau handphone sih nggak bosan, kecuali kalau handphonenya gitu-gitu doang ya. Tapi kalau handphonenya smartphone. Kalau smartphonenya baru lagi, speknya tinggi, harganya murah, menarik, punya fitur baru sih, selalu semangat buat membahasnya. Tapi kalau TWS earphone kebanyakan kan gitu-gitu lagi, tinggal nilai karakternya sih sebetulnya. Kalau nilai buat main game ya biasanya jarang yang sampai parah-parah banget ya, tapi tetap kerasa buat delaynya. Nah, yang lain yang saya rasakan adalah dari banyaknya video yang dipublish adalah sering ngalamin sakit punggung di bawah, di belakang ini ya. Kalau bahasa Inggrisnya lower back pain. Udah nyari solusinya. Pertama dulu ganti dari kursi kerja ke kursi gaming, dan udah membantu banget sebetulnya. Tapi kemudian saya sadar yang terjadi setelahnya adalah dengan kursi gaming pun postur saya ketika ngedit itu selalu membungkuk ke depan karena layarnya memang kecil. 14 inci laptop saya, tapi 4K ya. Jadi elemen visual di layar itu kelihatan kecil-kecil. Memang saya sengaja pilih yang 4K biar banyak elemen visual yang bisa masuk, biar lebih tajam juga, dan lebih banyak detail yang bisa muncul ya di layarnya. Tapi mau nggak mau, jadi kan elemennya itu lebih kecil kelihatannya di layar 4K. Jadinya selalu condong ke depan badannya, dan itu juga yang bikin saya sering ngerasa pegal di punggung ya. Akhirnya solusinya adalah beli monitor yang besar. Saya nyari yang 27 inci biar bisa masuk ke ruangan kerja saya yang kecil di bawah. Sebetulnya itu bukan ruangan kerja sih. Dulu bikin kayak taman di belakang rumah, bukan di belakang rumah, di rumah bagian belakang. Setelah dapur, jadi nggak taman terbuka sih, lebih ke memang lebih tinggi si atapnya, langsung ke lantai 2, nyambung ke tempat jemuran. Di situ bisa buat nonton TV anak saya, kemudian saya sering kerja di situ juga, yang ngumpul-ngumpul lah di situ. Nah, di situ juga saya taruh meja kerja saya. Kenapa nggak kerja di ruangan ini aja ya, di ruangan tempat syuting yang lebih isolated, karena nggak enak ninggalin anak istri di bawah terpisah gitu. Walaupun sebetulnya kalau mau fokus kerja itu lebih baik ya, tapi saya sendiri ngerasa bersalah gitu kalau misalkan tiba-tiba istri butuh nitip anak sebentar, sayanya nggak ada di atas. Kalau apa-apa harus dipanggil ke atas. Jadinya ya udah kerjanya di situ. Udah ganti meja yang rada bagusan dikit, tapi tetap kecil mejanya. Alhamdulillah dipasangin bracket yang dijepit ke meja bisa buat monitornya, jadi saya nggak harus ngebor di dinding. Jadi ya ini, ketika kita beli monitor, ternyata anak-anaknya atau adik-adiknya ngikutnya banyak banget. Pertama bracket, untungnya bracketnya bisa yang dijepit ke meja aja ya, jadinya nggak usah ngebor-ngebor, nggak susah masangnya. Kedua keyboard, karena si laptop kan nggak taruh di depan lagi. Kalau taruh di depan, layarnya nutupin si monitor soalnya. Keyboard akhirnya ya diracunin sama teman-teman yang lain, sama Dian main lagi, jadinya beli Keychron K2 kemarin. Lalu kabel sama hub, tadinya saya ngumbungin si monitor ke laptop itu pakai hub, udah punya yang 7-in-1 pakai HDMI, tapi ternyata maksimal 4K nya itu di 30 fps si monitornya kalau pakai hub gitu. Mau 60 fps bisa, 60 fps, 60 Hz ya, sorry Hertz. 60 Hz bisa, tapi Full HD doang. Sayang kan, si potensi layarnya itu nggak maksimal. Sempat galau mau beli hub lain, rada lama datangnya. Akhirnya saya beli kabel dari Bandung, digojekin. Kabelnya sih nggak terlalu mahal, sekitar 200 ribuan. Itu kabel USB Type-C ke DisplayPort, mereknya Kutek bacanya. 200 ribuan saya beli di Gosen dari Bandung.
Dan alhamdulillah berhasil. Jadi buat display sekarang dari laptop saya pakai kabel itu USB Type-C ke DisplayPort, bisa 4K 60 Hz, dan jadinya laptop saya itu kayak CPU aja. Jadi kayak dipakai processing powernya aja ya, displaynya nggak dipakai, mouse-nya touchpad-nya nggak dipakai, keyboardnya nggak dipakai. Oh iya, dan sama harus nyambungin kabel audio karena jack audio ke headphone. Jadinya kan si laptopnya rada jauh, jadinya harus disambungin pakai kabel extension. Mouse udah wireless mouse. Jadi ya kalau mau beli monitor, kamu pakai laptop terus pakai monitor, pertimbangkan budget ekstranya karena kamu harus beli keyboard, kabel buat nyambungin biar bisa maksimal displaynya, bracket, dan juga sambungan kabel buat headphone atau earphone yang berkabel ya. Setelah pakai monitor pastinya ada adaptasi dulu karena monitor gede banget kan, dari 14 ke 27 inci. Jadinya kerja tuh kayak gini, kayak dongak. Tapi lebih baik sih posisi punggung saya, jadinya nempel banget ke kursi, nggak condong ke depan lagi, udah lebih baik posturnya. Tinggal kemarin nyari ini juga, mousepad yang lebih kecil. Karena kan sekarang di meja jadinya space-nya lebih besar, karena tinggal keyboard sama mouse doang. Sama ini, sama dudukan buat handphone, saya nyari biar lebih enak gitu ya, handphone nggak berantakan di meja. Nah kebetulan setelah saya beli kotek itu, si kabel itu, koteknya sendiri sebetulnya udah kontak-kontak sebelumnya, tapi saya belum respon. Tapi setelah beli kabel kotek kemarin dan ternyata bagus, bisa ngangkat 4K 60 Hz, saya langsung respon email dari kotek yang menawarkan produknya buat di highlight di channel ini. Dan ada 2 produk dari kotek yang akan saya unbox pada video kali ini, dan nanti kita akan lihat pemasangannya di laptop saya dan juga di meja kerja saya untuk mendukung produktivitas ya. Yang pertama tentu hub. Jadi yang hub ini kenapa saya pilih dari kotek, karena hub yang sekarang itu power delivery-nya buat pass through ke laptopnya itu 65 watt aja maksimal. Nah yang kotek ini sampai 100 watt. Ini dia barangnya dari kotek, 7-in-1 juga, USB-C multifunction adapter atau hub ya. Dia punya port HDMI juga. Nanti kita lihat HDMI-nya, masih sama sih kalau 4K-nya di 30 Hz maksimal. Jadi sepertinya untuk display saya akan tetap pakai kabel USB Type-C ke display port-nya dari kotek. Sementara buat keyboardnya wireless sih yang Keychron ini, tapi saya pakaiin kabel. Kenapa? Karena kalau pakai headphone yang Bluetooth kadang interferensinya kerasa ya, jadi lebih lemot antara keduanya, entah keyboard lebih delay atau suara di headphone-nya tersendat-sendat. Jadinya keyboard saya pakaiin kabel. Kalau misalkan sesekali mau wireless bisa, tapi saya pakai pas ngedit pakai headphone yang berkabel ya. Dan ini namanya adalah Hub M19. Dia punya interface-nya 1 kali USB Type-C, itu buat power in ya, pass through power delivery-nya, dan support sampai 100 watt nih. USB-C power delivery inputnya 100 watt. Kemudian USB 3.0 transfer speed-nya 5 gigabit per second maksimal. SD atau TF transfer speed-nya juga sama, 5 gigabit per second maksimal. Nah itu juga yang jadi masalah di hub yang sekarang, kalau baca SD card dari kamera itu maksimal bacanya tuh 20 MB per second. 20 MB kali 8 berarti sekitar 160 megabit ya. Kalau ini kan 5 gigabit, 5000 bandingkan dengan 160, jadi lumayan jauh. Tapi kita nanti cek aja performanya apakah benar bisa nambah dengan hub ini. Kemudian dia selain punya USB Type-C buat input, juga punya 1 slot atau 1 port HDMI, 3 kali USB 3.0, 1 kali SD card, 1 kali transflash atau micro SD, dan 1 kali USB-C power delivery. Oke, berarti USB-C-nya ada yang buat output juga. Nah ini bagus. Ada 2 USB-C-nya selain buat input dan output. Atau kalau di total 1, 3. Yang USB-C-nya in dan out ya. Dan kita akan buka langsung aja deh si kardusnya buat lihat seperti apa hubnya dari kotek ini. Kalau kamu tertarik sama hub ini, linknya ke Shopee akan ada di deskripsi video ini ya. Kotek ini official store-nya di Shopee. Yang ini kirimnya masih dari luar negeri, semingguan lah baru sampai. Sebetulnya kotek ini udah banyak yang dijual sama reseller lokal ya. Tapi karena yang kontak kemarin dari koteknya langsung dari sana, jadi dikirimnya masih dari luar negeri. Ya, seperti ini hubnya. Nah, jangan lupa kalau pakai hub seperti ini, kamu ngecasnya ke sini ya, pakai yang USB-C input powernya.
Kenapa? Karena dulu di MacBook saya ketika nggak dicolokin ke sini casannya, WiFi keganggu. Di laptop Windows saya juga di MSI Prestige 14 sama. Kalau misalkan kita colok langsung si powernya ke laptop nggak lewat sini dan kita pakai hub ini, WiFi-nya keganggu juga. Lagian juga kalau kamu nyolokin powernya ke laptop kemudian pakai hub ini, malah kan penuh USB Type-C yang dua kepake, nggak bisa pakai buat DisplayPort kan. Jadi yang satu saya pakai buat USB Type-C ke DisplayPort, yang satu lagi buat hub dan powernya dicolok lewat sini. Jadinya udah pas, yang dua port USB Type-C saya kepake dan ke-utilize dengan baik, nggak kurang dan nggak lebih. Tapi ketambahan jadinya punya 3 USB 3.0 tambahan ya. Saya bisa colokin printer sama keyboard di situ, atau sesekali kalau mau nambahin ya flash disk atau apapun bisa. Dan buat SD card bisa di sini juga, bisa buat micro SD juga. Dan buat port HDMI-nya dia di sini ya. Tapi memang sayang HDMI-nya masih 4K 30 Hz. Jadi nggak bisa 60 Hz. Satu lagi barang dari Kotek yang saya pilih adalah sebuah dock untuk handphone. Ini bisa buat wireless charging juga. Jadinya cocok buat Galaxy Note 20 Ultra saya ya. Jadi kalau ditaruh bisa sambil ngecas juga. Ini harganya saya lupa kemarin. Pokoknya cek di link di deskripsi video ini ya. Lumayan harganya, nggak terlalu murah. Tapi kalau ngelihat kualitas dari Kotek yang saya beli kabelnya kemarin memang bagus sih. Semoga ini juga bagus. Kalau ngelihat hubnya bagus, build quality-nya. Lebih kerasa mewah sedikit atau premium sedikit dibandingkan hub saya yang lama. Tapi nggak terlalu jauh. Oke, ini dia apa namanya, fast wireless charger phone mount. Seperti ini penampakannya, cukup besar juga ya, dan batangnya kayak dikasih lapisan yang kayak fox leather gitu. Ini warna putih dan ini cabitannya segimana ya maksimal ya? Oh, cabitannya bukan yang gitu ya, bukan pakai pegas tapi pakai ulir gini. Jadi oh bisa tebal banget buat mejanya. Oh gede ya, tebal banget juga bisa mejanya. Kalau udah pas di meja, tinggal kamu ulirkan lagi, perkencang ulirnya biar lebih mantap. Kita coba di meja ini, dan ini bisa diarahkan buat misalkan naruh handphone kita. Misalkan saya lagi zoom atau lagi kerja, pengen lihat-lihat notif di handphone, tinggal buka seperti itu berarti. Dan ini cara naruh handphonenya begini, lebar banget ya. Jadi kalau dibuat begini malah longgar. Jadi memang buat berdiri. Dan ini ada kabel di sini USB Type A ya, karena kan dia bisa fast charging, fast wireless charging 10 watt. Jadi lumayan tuh, sambil ditinggal, sambil dilihat-lihat dia ngisi juga. Kita lihat ke depan, kita tunjukkan ke depan. Oke, sini ada engselnya, ball head. Jadi bisa lebih bebas ya pergerakan dari si handphonenya. Oke, kita akan gerakan. Ya, ini si batangnya, lehernya memang rada kaku, kuat tapi ya jadinya ya. Kita akan coba colokin ke power bank sementara ini. Laptop saya, oh boleh deh ke laptop. Pakai hub yang ini ya, biar kelihatan juga nih. Kita colokin ke USB Type-C-nya. Lalu colokin ke USB 3.0. Oke, mulai berjalan. Butuh waktu sedikit buat memulai wireless chargingnya, tapi kelihatan di situ boltnya ada ya, dia ngecas ya. Oke, jadi video update 4.0 kali ini kalau direkap, pertama Milan kalah, bad news. Kedua, ada perubahan pola ya dalam cara kerja saya. Tapi saya juga pengen mengurangi memang jumlah video yang dipublish setiap bulannya. Sekarang kayaknya hampir tiap hari publish video. Takutnya nonton bosan, kemudian ke saya juga apa ya, capek sih. Saya kalau bukan musim hujan, bukan bulan ya, musim hujan gini gitu kan, mobil kehujanan kotor, nunggu ada yang bersihin. Kalau lihat tetangga kan pada bersihin sendiri, saya nggak sempet. Saya waktunya kalau lagi nggak ngedit, nggak bikin video, ngurus anak, ngasuh anak, dorong-dorong pakai stroller, kalau nggak gendong atau jalan-jalan. Anak saya udah mulai bisa jalan. Tapi kalau ngelihat tetangga saya bersihin mobilnya
ada beberapa tetangga saya yang suka bersihin mobil gara-gara musim hujan. Itu saya ngiri juga, pengen nyuci mobil sendiri tuh karena ada kepuasan tersendiri ya. Dan dari itu saya pikir ya udahlah, balancing life, kita kurangin jumlah video yang publish, karena dengan video yang gitu-gitu aja, kemarin juga ada yang komen monoton. Ya saya juga ngerasa sih videonya makin monoton, tapi mau gimana lagi, waktu yang dipakai buat bikin video tuh banyak banget, menyita keseharian saya karena produknya banyak banget. Memang belakangan ini alhamdulillah banyak yang minta di review produknya. Kalau yang minta dipromoin sih biasanya saya langsung tolak di emailnya ya. Mas minta promoin produk kita dong. Enggak, saya bilang saya mah bukan promotor. Kita review, jadi produknya boleh dikirim, kita review ya. Kadang kayak kemarin Banggood produknya dapat yang mati sebelah, ya udah nanggung syuting, udah nanggung capek, nggak dibatalin tayangnya, udah tayangin aja. Tapi kadang-kadang kalau produknya kebangetan, saya malas nayanginnya juga ada. Kemudian dari itu makanya nanti kalau misalkan nggak tiap hari upload, nggak tiap hari publish video, jangan heran ya, karena ya efisiensi juga. Karena belakangan kan dari videonya yang monoton, produknya itu lagi juga viewsnya nggak tinggi-tinggi ya. TWS sekarang jarang yang tembus 20.000 views kayaknya. 10.000 views aja udah bagus banget buat sebuah TWS, nggak kayak dulu. TWS saya bahas bisa 150.000 views. Walaupun memang rata-rata views juga di video lain juga rada berkurang sih memang ya. Enggak, ini nggak ngeluh. Ya udah santai aja sih, mau views berkurang mau gimana pun juga, karena saya bikin video kan karena buat kesenangan pribadi juga. Dan alhamdulillah di video kali ini, di update 4.0 ini, dapat barang dari Qtech juga buat dibahas. Jadinya nggak bahas di balik layarnya doang ya, bahas produknya juga. Nanti mungkin ada sedikit footage dari tempat saya kerja dimasukin di video ini. Jadi update-nya, Milan kalah, saya mengurangin video, punggung saya sakit, kemudian ganti kursi udah, sekarang nambah monitor ya. Jadi buat kerja biar makin enak nambah monitor. Kalau dulu saya suka mikir, ini orang ngapain sih pada pakai monitor gede-gede ya? Ngapain pakai kursi gaming? Ngapain pakai keyboard yang bagus-bagus gitu? Ternyata kalau udah work rate kita udah tinggi, udah banyak banget yang dikerjain, dan kerasa umur makin tua, ke punggung kerasa, memang harus invest di kesehatan ya. Jadinya keluar duit lebih buat beli kursi, buat beli monitor, buat beli keyboard. Itu tujuan utamanya sih tetap buat kerja lebih enak, biar nggak pegal-pegal, biar nggak sakit. Jadi bukan buat gaya-gayaan ya. Kemudian terakhir yang mau saya bahas adalah ini laptop ini. Lihat nggak? Ini bukan laptop yang biasa saya pakai kerja di bawah. Jadi saya lagi nyoba sebuah laptop dari Asus. Ini masih prototype, 4K layarnya. Kemudian kamu bisa lihat di kamera atas pakai Intel Evo powered by Core i7. Ini masih prototype juga. Intel i7 11 Gen ya, generasi ke-11. Nanti akan kita bahas lah, atau saya sering bahas di Instagram tentang laptop ini, gimana makainya. Walaupun ya berarti kalau pakai laptop ini nggak bisa pakai monitor tadi ya, karena saya harus ngetes layarnya juga, keyboardnya juga. Tapi overall ini adalah laptop yang tipis banget, dan ini convertible ya, bisa di flip jadi tablet, layarnya touchscreen. Pokoknya menarik semua speknya. Nggak tahu harganya berapa, karena katanya baru akan rilis di awal tahun 2021 di Indonesia. Laptopnya apa? Searching aja masih dapat kok. Ini laptop apa? Yang jelas ini sekarang saya pakai buat ngerekam audio ya. Pakai mikrofon dari AKG ini, direkam dengan USB ke laptop ini. Dan sekarang sudah 20 menit. Oke, sudah saatnya mengakhiri video ini. Terima kasih sudah menyimak update kali ini. Semoga teman-teman terbantu ya, atau tercerahkan lah dengan sedikit pengalaman di belakang layar yang saya share. Dan juga ada produk menarik dari Qtech. Apa sih namanya, saya kurang tahu bacanya. Pokoknya itu ya. Yang kalau teman-teman tertarik bisa cek di link di deskripsi video ini, atau follow Instagramnya juga. Nanti saya mention akun Qtech-nya ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Demikian video update 4.0 kali ini dari Kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh pemirsa.